di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi alam Indonesia. Yang pertama yaitu ada keadaan fisik wilayah Indonesia. Sebagai suatu wilayah Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik dapat dikenali dari keadaan geologi, berbentuk muka bumi dan iklim. Keadaan fisik akan mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang ada di atasnya. Yang berikutnya ada kondisi geologi Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Selain terbentuk pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan, kemudian menghasilkan getaran yang sangat sampai ke permukaan bumi. Gempa yang terjadi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gempa tektonik maupun vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik, sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas kegunungan. Bentuk muka bumi Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Jumlah pulau seluruhnya mencapai 13.466 buah. Luas wilayah Indonesia terdiri atas daratan dan lautan. Ini berarti wilayah lautannya lebih luas dari wilayah daratannya. Kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Apa yang menjadi ciri daerah beriklim tropis? Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Pada saat musim hujan, di Indonesia Oktober sampai April, angin muson yang bergerak di Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia dibelokkan oleh gaya Coriolis, sehingga berubah arahnya menjadi angin barat, atau disebut angin muson barat. Pada saat bergerak menuju wilayah Indonesia, angin muson dari Samudra Pasifik telah membawa banyak uap air, sehingga diturunkan sebagai hujan di Indonesia. Peristiwa sebaliknya terjadi pada saat musim kemarau, Mei sampai September. Pada saat itu, angin muson dari benua Australia atau disebut angin timur yang bertekanan maksimum bergerak menuju benua Asia yang bertekanan minimum melalui wilayah Indonesia. Gambaran tentang ketiga iklim tersebut. Iklim muson atau iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya, satu periode perubahan adalah 6 bulan. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Berikutnya adalah persebaran flora fauna di Indonesia yang terbagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia Timur yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Persebaran flora di Indonesia. Yang pertama, flora Indonesia bagian timur. Wilayahnya meliputi Papua, Maluku, dan sekitarnya. Flora seperti pohon sagu, nipa, cengkeh, kayu putih, dan lain-lain. Yang kedua, flora Indonesia bagian tengah atau disebut juga peralihan. Wilayah Indonesia bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Flora seperti eboni, anggrek, cendana, dan lain-lain. Yang ketiga, flora Indonesia bagian barat atau disebut juga Asiatis. Wilayah Indonesia meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Flora, karet, kapur baru, atau kamper, kemenyan, dan lain-lain. Persebaran fauna di Indonesia. Yang pertama, fauna bagian barat atau disebut juga Asiatis. Wilayah yang masuk ke dalam wilayah Asia atau Asiatis adalah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Mamalia seperti gajah, badak bercula satu, rusa, tapir, banteng, kerbau, monyet, orang utan, reptilia seperti
biawak, buaya, kura-kura, kadal, ular, tokek, bunglon, dan terenggiling. Yang kedua fauna bagian tengah, atau disebut juga peralihan. Wilayah ini meliputi Pulau Sulawesi Timur, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Hewan yang menempati wilayah ini antara lain anoa, babi, rusa, ular, buaya, biawak, dan komodo, burung dewata, maleo, mandar, dan lain-lain. Di gambar berikut ialah flora yang ada di Indonesia. Bisa kita perhatikan banyak berbagai macam bunga dan tumbuhan yang berada di wilayah Indonesia. Untuk gambar yang berikutnya bisa kita lihat, yaitu berbagai fauna yang mendiami wilayah Indonesia. Ada orang hutan, berbagai jenis burung, dan lain-lain. Untuk berikutnya, saya akan menampilkan tentang video fenomena gunung meletus yang terjadi pada Gunung Krakatau. Dan juga salah satu jenis flora yang ada di Indonesia yang keberadaannya sudah cukup langka. Kerak bumi terbagi atas beberapa lempeng tektonik besar. Kebanyakan aktivitas vulkanologi terjadi di lempeng ini. Salah satu zona vulkanik aktif di dunia yang paling terkenal di dunia adalah zona cincin api. Membentang dari pesisir barat Amerika, lalu sepanjang kepulauan Aleutian, Alaska, dan turun ke pesisir timur Asia. Krakatau merupakan pulau di Selat Sunda yang sekaligus merupakan gugusan pulau-pulau Krakatau. Pada masa prasejarah, menjulang sebuah gunung berapi dengan ketinggian 2000 meter. Letusan yang terjadi pada tahun 416 Masehi menghancurkan dan menenggelamkan lebih dari 2/3 bagian Krakatau. Letusan ini yang menyisakan 3 pulau kecil, yakni Pulau Rakata, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang. Pertumbuhan lava yang terjadi di dalam kaldera Rakata membentuk 2 pulau vulkanik, yaitu Danan dan Perbuatan. Pada 27 Agustus 1883, terjadi letusan besar dan menghancurkan sekitar 60% tubuh Krakatau di bagian tengah, sehingga terbentuk lubang kaldera dengan diameter kurang lebih 7 km. Letusannya 21.574 kali bom atom. Korban yang tewas akibat tsunami mencapai 36.417 orang. Kegiatan vulkanik di bawah permukaan laut terus berlangsung, dan pada periode 1927-1929 muncul sebuah dinding kawah ke permukaan laut sebagai hasil erupsi. Pertumbuhan ini terus berlangsung hingga membentuk pulau yang disebut Anak Krakatau. Bunga Rafflesia arnoldi adalah bunga raksasa dengan warna merah pekat dan kelopak yang lebar. Selain ukurannya yang lebar, bunga ini juga bisa tumbuh hingga mencapai 11 kg. Rafflesia arnoldi pertama kali ditemukan pada tahun 1818 di hutan tropis Sumatera oleh seorang pemandu ekspedisi Thomas Stamford Raffles. Berkat ekspedisi tersebut, bunga itu dinamakan sesuai nama penemunya yakni Raffles dan Arnold. Banyak orang mengira bunga Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai sama. Bagaimana faktanya? Bunga Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai, Amorphophallus titanum, adalah 2 bunga yang berbeda. Dari bentuknya saja, mereka memiliki perbedaan yang mencolok. Rafflesia memiliki bentuk yang lebih datar dibanding bunga bangkai. Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam laman resminya, bunga bangkai berbentuk kuncup dan terdapat tongkol atau spadix berwarna kuning di tengahnya. Selain itu, bunga bangkai adalah bunga, sementara Rafflesia arnoldi adalah parasit. Bunga Rafflesia tidak memiliki daun, akar, atau tangkai. Ia tidak menghasilkan makanannya sendiri dan menjadi parasit pada inangnya. Meski demikian, kedua bunga ini sama-sama memiliki bau busuk yang bisa tercium dari beberapa meter. Ensiklopedia Britania menjelaskan, fungsi bau busuk ini untuk menarik serangga-serangga agar membantu mereka dalam proses penyerbukan. Bunga Rafflesia arnoldi sebenarnya masuk ke dalam jenis parasit.
bunga ini akan menghinggapi batang liana atau tumbuhan merambat. Menurut laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup, Rafflesia akan langsung mati jika inang yang ia hinggapi juga mati. Rafflesia tidak memiliki klorofil. Klorofil adalah zat hijau yang berada di bawah daun dan berperan dalam proses fotosintesis. Karena ini, Rafflesia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri dan akan menyerap makanan dari inangnya. Bunga Rafflesia juga tidak memiliki daun, tangkai, atau akar seperti bunga lainnya. Rafflesia hanya memiliki kelopak bunga yang melebar hingga 1 meter panjangnya dan berbobot hingga 10 kg. Bunga Rafflesia arnoldi bisa kamu temukan di Taman Nasional Bukit Barisan, Bengkulu. Kini, bunga raksasa itu termasuk dalam spesies yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perburuan dan kebakaran hutan menjadi penyebab yang menyebabkan populasi Rafflesia arnoldi berkurang.